Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini dari tanggal 26 September hingga tanggal 2 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Bacaan ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal dan perlu kamu ketahui bahwa pesan yang disampaikan juga bisa vice versa, bisa kebalik. Kalau tidak cocok dengan kamu bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ada Seven of Wands, Three of Pentacles, King of Swords, Four of Swords, Four of Pentacles, Seven of Swords, ada Ten of Wands, dan juga ada Temperance. Untuk the bottom of the deck kamu ada the Empress dan juga the Magician. Wah, saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang akan melakukan perjalanan nih ya, antar kota, antar negara ada ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang menantikan momongan, menantikan anak ya. Dan di minggu ini kamu seperti kelelahan, ada bakalan bisa ini kelelahan ya, kecapean, kurang tidur, atau bisa jadi karena kamu terlalu capek di dalam menuntaskan pekerjaan kamu ya, memenuhi segala kebutuhan kamu untuk perjalanan yang akan kamu lakukan. Banyak sekali beban yang kamu pikul di sini ya. Banyak tanggung jawab, tanggungan, kebutuhan untuk anak-anak ya, untuk keperluan yang kamu butuhkan di dalam perjalanan. Ada ini beberapa di antara kamu melakukan perjalanan ini khusus untuk menemui keluarga, ada juga yang bekerja, ada juga ini karena ada rencana menemui seseorang ya dalam rangka pertunangan atau pernikahan ya. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus ya, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Saya lihat sepertinya ya di minggu ini sesuatu hal yang bisa membuat kamu merasa damai, merasa termotivasi, semangat, dan kembali memiliki pemikiran yang positif mengenai karir, keuangan kamu, dan juga terhadap lingkungan adalah ketika kamu dealing dengan seseorang yang bisa dijadikan seperti konselor, seseorang yang mau diajak teman curhat, ngobrol gitu ya, sharing. Nah, ketika obrolan di sana itu enak dia kata-katanya ya, enak untuk didengar, menyentuh hati, itu membuat kamu ngerasa damai. Sebaliknya, kalau dealing dengan seseorang ini kata-katanya kurang enak didengar, ini jadi bahan pikiran kamu ya, kepikiran terus ke situ ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih ya dealing dengan teamwork, dengan beberapa orang di dalam sebuah teamwork mengerjakan sesuatu ya. Ada rencana ini mengerjakan project atau plan melaksanakan suatu acara gitu. Jadi di sini kudu harus berhati-hati ini gitu ya. Jangan terlalu boros di dalam menggunakan uang, jangan terlalu cepat di dalam mengambil pendapat, pandangan, ataupun menarik kesimpulan mengenai orang lain gitu. Kadang ya orang lain bicara tujuannya sebenarnya bukan untuk ngekritik kamu, tapi karena ada sifat yang sensitif ya, jadi menarik kesimpulan bahwasanya oh dia nih nyindir aku nih gitu ya, dia nyakitin hati aku nih gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi ada baiknya berpikir yang logis ya. Beban yang kamu pikir dan juga rasa stres ini bisa mempengaruhi persepsi kamu mengenai tindakan atau perkataan orang lain di minggu ini ya. Ada Four of Pentacles, ada kekhawatiran ini dalam hal keuangan, pengen ya memberikan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai, memenuhi kebutuhannya, tapi kudu sepertinya kamu juga di sini memikirkan jangka panjang ya. Kalau oke, saya bisa nih membeli segala kebutuhan, keperluan untuk project atau
rencana ini gitu ya. Tapi kan kebutuhan bukan untuk sekali ini aja ya, masih ada banyak kebutuhan yang kita nggak tahu ke depan itu mendadak gitu ya, dan harus senantiasa ada backup. Itu yang membuat kamu di sini kadang agak enggan gitu ya mengeluarkan isi dompet atau mengeluarkan isi tabungan karena pikirannya jangka panjang. Ada Seven of Wands ya. Saya melihat kamu di sini adalah sosok yang sebenarnya memiliki talenta untuk menambah income ya, atau menyelesaikan masalah. Bahkan kamu di sini memiliki kemampuan untuk mengontrol pikiran ya, tindakan kamu, memikul beban. Bahkan ketika kamu kurang enak badan sekalipun, kamu tahu sebenarnya apa yang kamu butuhkan untuk memulihkan rasa lelah tadi ya. Sepertinya kamu di sini memahami tubuh kamu ya. Ada King of Swords. Ada beberapa di antara kamu yang single parent nih gitu ya. Jadi single parent ini energinya mature, tapi dia ini kalau berbicara straight to the point gitu ya, dia langsung poin-poinnya gitu. Cuman kadang-kadang orang yang gak dekat dengan kamu bisa menganggap kamu itu sepertinya kasar gitu, atau kamu menusuk hatinya, atau bisa menyinggung hatinya gitu ya. Jadi sepertinya bentuk komunikasi antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu juga di minggu ini perlu agak dipermulus gitu ya. Kalau straight to the point gitu, langsung poin-poinnya kan tajam gitu ya, seperti terasa tajam dia gitu. Jadi nggak semua orang bisa menerima itu langsung gitu ya. Jadi ada orang lebih senang nih menerima omongan itu dijelaskan dia dalam bentuk narasi gitu ya, atau ya penjelasan lah ibaratnya gitu ya. Nah, saya juga melihat beberapa di antara kamu di sini adalah sosok yang pengen dihargai gitu ya, pengen dihargai. Kamu hargai aku menghargai kamu, semacam gitu ya. Tapi kalau kamu nggak menghargai aku, kamu ngomong kasar ya, untuk apa aku menunjukkan sikapku yang harus care sama kamu, semacam itu ya. Ada Temperance, tapi di minggu ini sepertinya kamu berusaha ini untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ya, karena banyak beban ya, banyak pekerjaan, tanggungan ya. Baik kamu di lingkungan pekerjaan, bisa jadi kamu udah nggak tahan lagi di lingkungan pekerjaan ini karena dealing dengan orang-orang yang pedes-pedes banget yang ngomong gitu ya. Tapi ya karena faktor kebutuhan tadi ya, mau nggak mau ditahanin dulu ya, disesuaikan lah gitu dengan keadaan, dengan lingkungan ya. Agak-agak menahan diri di sini sepertinya ya. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Virgo dari tanggal 26 September 2000 hingga tanggal 2 Oktober 2022. Di minggu ini saya ngelihat kamu banyak sekali berpikir, juga banyak menganalisa, membaca, ada research ini ya. Ya. Tetapi pendidikan ya, beberapa di antara kamu yang memiliki background pendidikan ini ngebantu kamu untuk memperoleh pencerahan ya. Oke, saya akan, wah ini agak sulit ini agak sulit ini untuk diletakin nih untuk Virgo ya. Gak ngerti juga ini kenapa khusus untuk Virgo ini sulit banget untuk disebarkan gitu ya. Oke, ada Nine of Pentacles, ada Four of Pentacles, the Devil, ada Nine of Swords, the Strain, the Wheel, Page of Cups, dan juga ada Seven of Wands. Yap, Seven of Wands muncul lagi di sini, Seven of Wands muncul lagi di sini. Penghasilan tiap bulan itu ada. Ini sepertinya kartu kamu yang udah bekerja di suatu perusahaan ya, sudah fix di sana sebagai pegawai tetap gitu ya, baik swasta maupun pegawai negeri. Income atau gaji bulanan itu selalu ada, tapi saya ngelihat bahwa income ini sepertinya nggak cukup ya untuk memenuhi keperluan
anak, kebutuhan rumah tangga. Ya, ada juga beberapa di antara kamu harus melakukan perjalanan apalagi gitu ya. Nah, belum tahu nih di perjalanan apa-apa aja nanti biaya yang harus dikeluarkan kan gitu ya. Ya, jadi agak sedikit kurang percaya diri gitu ngejalanin atau menghadapin minggu ini karena faktor keuangan. Bisa nggak ya aku melewati beban yang sangat berat ini? Ya, bisa nggak ya aku menutupi cicilan kreditan ya. Dan ada Four of Pentacles lagi di sini. Wow. Ya. Sebenarnya untuk kamu ya yang sudah menanamkan kebaikan-kebaikan sebelum-sebelumnya dengan orang-orang terdekat kamu, keluarga ya, ataupun teman-teman ya, ini bakalan ada di sini nih untuk memberikan kamu jalan keluar, solusi ya, ngebantu kamu ini memberikan pencerahan juga ada ya. Ya, di dalam perjalanan ini kudu harus hati-hati gitu ya. Perhatikan semua keperluan atau kebutuhan kamu sebelum kamu berangkat, sebelum kamu meninggalkan rumah. Contohnya jangan lupa bawa kunci gitu ya. Atau ketika kamu berada di pesawat atau di mobil, perhatikan barang-barang kamu, uang kamu gitu, atau handphone kamu gitu. Jangan sampai terledor, kececer ya. Ya. Dan ada The Devil ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya dealing dengan energi Capricorn juga di sini ya. Ya, saya ngelihatnya bakalan ada kabar baik nih gitu. Bakalan ada berita. Ya, bakalan ada sesuatu yang membuat kamu bahagia ya. Kamu sepertinya ngerasa suasana hati kamu berbunga-bunga di sini ya. Ya, bakalan ketemu dengan seseorang di sini bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi ini dengan partner kerja sebelum-sebelumnya, atau teman kamu yang udah lama nggak ketemu jadi ketemu gitu ya. Ya, kalau saya ngelihat ini seseorang ini bisa jadi keluarga kamu atau anak gitu, ketemu gitu. Tapi pertemuan ini ada semacam beban gitu, ada semacam tanggungan yang berat, yang besar yang harus kamu tuntaskan. Ya, kamu di sini yang menjadi problem solvernya gitu. Kamu yang membawa kabar baik itu di sini kalau saya ngelihat gitu ya. Ya. Ya, kamu yang kudu berhemat dari kemarin-kemarin ya. Ini bakalan tertuntaskan ini semua, segala beban pikiran kamu. Ya. Menjadi tegas terhadap diri sendiri ini bagus ya. Ibarat kalau ada godaan pengen membeli ini beli itu gitu ya, tegas gitu sama diri sendiri, strict sama diri sendiri. Oh enggak, ada keperluan yang lebih penting untuk kebutuhan anak, untuk perjalanan, untuk menikah gitu. Nah, ini akan membantu kamu untuk nge-save money ya, nge-save money kamu, uang kamu gitu. Jadi kalau Virgo yang semacam ini nih, yang udah membuat persiapan sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari, ada tabungan, bisa mengontrol nafsu beli ini beli itu, seberat apapun beban kamu di sini, kamu akan mampu mengatasinya. Ya, kamu akan mampu melaluinya. Yang pasti self awareness itu penting banget, kesadaran akan setiap tindakan ya, dan situasi yang dealing dengan kamu gitu ya. Jangan terbawa pikiran mulu gitu mengenai keuangan ya, mengenai pekerjaan ataupun beban yang kamu pikul. Kadang ada orang seperti itu ya, karena saking beratnya gitu ya, fokus pikirannya aja ke situ gitu. Jadi dia ngerjain apapun dia lupa, meletakkan kunci pun tadi dia lupa di mana gitu ya. Ya, jangan seperti itu di minggu ini. Oke, tetap bersemangat untuk Virgo ya, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.